Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer, teman-teman ya. Sebentar. Oke. Di sini kita akan membahas pertemuan 9, di mana pertemuan 9 ini akan membahas tentang switching. Oke. Oke. Di sini switching merupakan perangkat perantara atau intermediary device yang berperan menghubungkan suatu end device dengan end device yang lainnya ataupun antar intermediary device. Dari segi fungsi di dasarnya, switch dibedakan menjadi dua. Yang pertama, switch unmanaged dan switch managed. Unmanaged itu di mana semua portnya tidak diatur atau mungkin di bypass saja lah. Kalau untuk yang manage itu diatur, jadi ketika satu port ini fungsinya buat apa, kemana, dan siapa saja yang dibatasi. Itu perbedaan antara manage dan unmanaged ya. Nih, kalau secara detailnya, di mana switch unmanaged hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan data saja, tidak memiliki fitur yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan jaringan. Switch managed merupakan jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal, teman-teman, yang mampu mendukung kinerja switch dalam membangun jaringan komputer yang lebih kompleks dan lebih luas. Itu perbedaannya secara detail. Selanjutnya, instan dan unmanaged, ini ada namanya perbandingannya instan, di mana switch unmanaged itu umumnya dapat langsung dipakai tanpa perlu konfigurasi, jadi plug and play. Sedangkan switch managed harus dikonfig dulu agar bisa menggunakan seluruh fitur yang tersedia pada sesuai kebutuhan jaringan yang ada. Harganya ya tentu yang namanya unmanaged itu lebih murah karena dia hanya sebagai perantara data aja. Sementara untuk yang managed itu fitur kemampuannya sangat menentukan harga switch. Jadi semakin kompleks dari fungsinya, harganya juga semakin tinggi. Device support switch manageable, sini ada namanya Gigabyte Smart Plus Switch Manageable dari Cisco SG2220 50K9 IU 50 port. Jadi ini gigabyte, jadi udah 1000 Mbps, 1 gig lah ya. Smart device D-Link ini juga sama, DS 1210 2824. Jadi selera mau pakai D-Link, gigabyte, Ubiquiti, ini juga ada nih switchnya yang manage, dimana 8 port dan 60 watt PoE, power of internet, jadi sumbernya dari PoE, sumber dayanya. Habis itu switch support manageable, ada Dell juga udah mulai merambah ya ke device switch. Habis itu Huawei juga pemain lama, S3 700. Nah, konfigurasi sistem operasi Cisco dengan operasi sistem iOS. Semua perangkat Cisco menggunakan iOS, di mana metode akses Cisco iOS ada konsol, ada auxiliary, ada virtual terminal atau telnet yang digunakan kalau misalnya di komputer namanya command prompt. Program emulation terminal ini menggunakan putih, kata atim, ada sugar CRT, ini konsol yang digunakan untuk meremote device tersebut gitu ya. Jadi ada namanya nanti dari laptop kita koneksi menggunakan kabel serial menuju ke switch, nanti dari situ kita config. Biasanya udah defaultnya passwordnya nanti admin nanti tembak aja IP-nya berapa, nanti biasanya di buku petunjuk ada IP defaultnya. Dari situ kita bisa men-settingnya. Habis itu konfigurasi ada namanya user exec mode.
suite. Nah, ini gunakan tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi, jadi hanya read only. Select user exit mode hanya memiliki perintah-perintah terbatas. Biasanya digunakan untuk melakukan monitoring atau view saja. Habis itu privilege access mode ada namanya suite cache. Nah, yang masanya pagar cache itu berarti dia sudah melakukan config. Jadi dia sudah administrator ya. Perintah yang digunakan untuk berpindah dari user exec mode ke privilege exec mode adalah menggunakan enable. Jadi suite enable itu sudah dibuka aksesnya. Konfigurasi sistem pada Cisco sistem operasi, perintah yang digunakan untuk berpindah dari privilege exec mode ke mode konfigurasi global adalah konfigurasi terminal. Jadi nanti ketik konfigurasi terminal itu akan berpindah privilege-nya secara global. Konfigurasi dasar ada nama, biasanya sih ganti nama perangkat, habis itu password. Nah, ini perintahnya. Suite config, config T, enter, konfigurasi komennya apa, lain, habis itu nama, kasih nama apa. Di sini FMYI dan nama perangkatnya. Konfigurasi dasar lainnya secure access, mengamankan akses perangkat, di mana mengamankan akses privilege exec dan user exec. Konfigurasi sandi, nah ini wajib teman-teman juga kalau ketika punya akses point wajib mengganti passwordnya teman-teman, biar nanti nggak bisa diganti sama orang lain. Konfigurasi dasar secure access, mengenkripsi password Cisco IOS, menampilkan password dalam teks biasa secara default. Ini perintahnya, passwordnya dimana service password encryption. Ini perintahnya untuk yang dienkripsi passwordnya. Untuk melihat konfigurasi secara keseluruhan ada namanya show run. Jadi show run semuanya menampilkan konfigurasi. Habis itu ada namanya konfigurasi dasar perangkat, memberikan banner message dengan up to date, MOTD, message up to date, merupakan pesan yang bisa diatur isinya ditampilkan setiap kali user mengakses. Contohnya selamat datang atau mungkin selamat datang di router. Itu biasanya bisa digunakan. Atau mungkin pada access point, selamat datang di access point ini ketika sukses untuk memasukkan sandinya. Selanjutnya ada namanya konfigurasi dasar perangkat, menyimpan konfigurasi. Ketika sudah setting, bisa disimpan Pak, bisa dengan perintah file yang disimpan dalam NVRAM berisi perintah yang digunakan untuk startup atau restart. NVRAM ini tidak menghilang isinya ketika perangkat dimatikan atau di restart. Mengubah konfigurasi RAM mencerminkan konfigurasi saat ini RAM kehilangan semua isi pada ketika nanti dimatikan, ketika balik lagi off lagi itu perintahnya akan dipanggil kembali teman-teman. Habis itu ada namanya yang terakhir konfigurasi dasar perangkat, port dan IP address. Konfigurasi IP address secara manual pada end device untuk mengkonfigurasi alamat IP dan konfigurasi secara otomatis. Ini untuk yang manage. Dari saya itu, tapi saya mau ngasih tugas dulu sebentar. Tugasnya adalah sebentar. Oke, tugasnya adalah carilah artikel bagaimana men-setting router manage. Ya, routernya apa aja? Silakan. Setting apa Pak? Semuanya. Maksudnya ini setting
dasar dari routing. Silakan. Nanti di save di Word. Setelah itu di upload ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya.